dari kelas 11 MIPA 3. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa perlawanan etnis Tionghoa. Jadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, ketegangan juga sempat dirasakan oleh Jakarta saat masih menyandang nama Batavia. Pada Oktober 1740, masyarakat keturunan Tionghoa melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh Belanda, dan hal itu dikenal dengan nama Geger Pecinan atau tragedi Angke. Pada zaman itu, hal itu begitu sulit bagi orang yang berdarah Tionghoa dan harus hidup di masa Belanda. Bukan hanya karena dipandang sebelah mata oleh mereka para penjajah, tetapi berbagai hal buruk juga pasti bakal dialami, seperti kekerasan, pemerasan, perbuatan semena-mena sudah menjadi sarapan sehari-hari bagi orang-orang Tionghoa di masa Belanda dulu. Sebenarnya tak ada yang benar-benar harus dibenci dari masyarakat Tionghoa ketika itu. Mereka hidup tenang berdampingan dan melakukan apa yang seharusnya. Namun Belanda menganggap orang-orang itu berpotensi untuk menghancurkan mereka, bukan secara kekuasaan tapi secara ekonomi. Makanya ketika melihat perekonomian orang-orang Tiongkok yang benar-benar mulai meroket, Belanda merasa khawatir setengah mati. Hingga akhirnya mereka melakukan cara keji yang kemudian kita kenal dengan nama Geger Pecinan. Ini adalah tragedi yang paling memilukan bagi orang-orang Tionghoa sepanjang sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, hampir 10.000 orang Tionghoa tewas dibantai oleh Belanda. Kejadian ini pun menjadi bukti penguat kalau penjajahan di era Belanda itu memang benar-benar kejam. Yang pertama, pada saat ekonomi VOC merosot jadi awal perkara. Di awal abad 18, Hindia Belanda benar-benar mengalami masa keterpurukan finansial. Hal ini lebih disebabkan karena perekonomian dunia yang melemah dan mengakibatkan Belanda terkena pengaruhnya. Harga-harga barang pokok yang dijual keluar berupa gula dan hasil pertanian lainnya, nilainya benar-benar merosot. Alhasil situasi ini membuat pemasukan Belanda berkurang drastis. Kondisi ini bertahan dalam waktu yang lama sampai akhirnya Belanda dibuat makin gusar dengan kedatangan orang-orang Tiongkok dalam jumlah besar. Mereka menempati sisi luar Batavia dengan jumlah kurang lebih dari 10.000 orang. Serta di bagian dalam tak kurang dari 4.000 orang. Kedatangan orang-orang Tiongkok jadi hal yang tidak diinginkan oleh VOC. Mereka takut ini akan mempengaruhi perekonomian Hindia Belanda pada saat itu. Selanjutnya, pukulan telak orang-orang Tionghoa kepada VOC. Seolah tak berpengaruh dengan ekonomi dunia, orang-orang Tionghoa di Batavia cenderung makin maju usahanya. Jumlah orang-orang kaya dari golongan ini pun bertumbuhan satu persatu. Hal ini makin membuat Belanda gusar setengah mati dan akhirnya memunculkan semacam sikap sentimen. Kemudian untuk mencegah dominasi ekonomi orang-orang Tionghoa, perintah Belanda mengambil langkah represif dan kejam. Mulai dari melakukan perampokan sampai pemerasan. Dan puncaknya adalah ketika perintah untuk menangkap orang-orang Tionghoa dengan kekerasan mematikan digulirkan oleh Jenderal VOC kala itu, yaitu Adrian Falkenhayn. Perlu diingatkan ketika itu orang-orang Tiongkok juga memberikan perlawanan dan bahkan melakukan pemberontakan karena merasa tertindas. Selanjutnya orang-orang Tionghoa dibantai secara keji. Perintah Adrian Falkenhayn itu tadi kemudian diartikan dengan bolehnya pasukan Belanda untuk membunuh orang-orang Tiongkok. Sehingga yang terjadi selanjutnya adalah pertumpahan darah besar-besaran. Ketika itu orang-orang Tiongkok benar-benar seperti hewan buruan yang dikejar lalu dibunuh tanpa ampun. Rumah-rumah mereka juga dibakar sampai tak tersisa satupun hunian orang Tionghoa pada saat itu. Selama berhari-hari peristiwa keji ini berlangsung dan menghasilkan sebuah pemandangan yang benar-benar sangat buruk. Seluruh jalanan dan ganggang dipenuhi mayat, kapal penuh dengan mayat, ungkap seorang mantan tentara Belanda bernama Bernhard Schwarzen dalam bukunya Rise in Oost-Indien. Dalam pembantaian itu, para tentara Belanda juga tak lupa mengais semua harta-harta yang ditinggal oleh orang-orang Tionghoa yang sudah meninggal. Memang benar-benar biadab.
Selanjutnya, Adrian Falconer hanya diberi hukuman ringan. Dalam tragedi itu, sekitar 10.000 orang Tionghoa meninggal. Maka tak heran kalau kemudian berita itu bikin gaduh pemerintahan Belanda pusat. Lalu sebagai bentuk keadilan, akhirnya diputuskan jika Adrian Falconer harus dihukum karena sedikit banyak kejadian ini terjadi adalah karena dirinya. Hukuman memang benar dijatuhkan, tapi benar-benar sangat ringan. Adrian Falconer dalam dibalik tewasnya 10.000 orang Tionghoa hanya dijatuhi hukuman 9,5 tahun penjara. Sangat lucu ya, tentu saja. Bagaimana bisa seorang dengan dosa sebesar ini hanya menerima ganjaran yang sangat kecil? Tapi kita harus ingat siapa penguasanya. Sebenarnya mau tidak dihukum pun tak ada yang berani menentang. Ini hanya sebagai formalitas saja. Kejadian ini pada akhirnya membawa rasa trauma yang begitu dalam bagi orang-orang Tionghoa. Setelah tragedi kejadian itu, tak ada yang berani singgah pun menginjak tanah Batavia. Lalu entah kesambet setan atau apa, beberapa tahun kemudian VOC mengizinkan kembali orang-orang Tionghoa untuk menetap. Namun dengan syarat mereka harus menempati daerah yang tak strategis dan membangun tempatnya sendiri. Sampai situ aja penjelasan saya tentang perlawanan etnis Tionghoa. Jika ada salah atau salah kata, mohon dimaafkan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.